Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma dengan NIM 1804030041. Saya dari kelas MBS 4B. Saya akan mereview jurnal dengan judul Pengaruh Jumlah Nilai Ekspor, Impor, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Nilai Tukar dan Daya Beli Masyarakat Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Miranti Satyangrum, Nila Firdausi Nuzula, dan Suhada pada tahun 2015. Reviewer yaitu saya sendiri, yang saya review pada tanggal 13 April 2020. Metode penelitian yang digunakan oleh jurnal ini yaitu metode kuantitatif. Hasil dan pembahasan dalam jurnal ini yaitu yang pertama yaitu hipotesis 1 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ekspor terhadap nilai tukar secara parsial. Dapat diterima nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan menguat ketika ekspor mengalami kenaikan dan begitu pula sebaliknya. Nilai tukar rupiah akan melemah ketika ekspor menurun. Jadi, apabila suatu negara memiliki nilai impor yang lebih besar dari ekspor atau mengalami defisit perdagangan, maka nilai tukar akan melemah, begitu pula sebaliknya. Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa secara simultan ekspor, impor, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah dapat diterima. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Dion dan kawan-kawan pada tahun 2005 bahwa ekspor dan impor secara bersama-sama mempengaruhi nilai tukar walaupun tidak dengan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis 3 berdasarkan hipotesis ini menyatakan bahwa variabel ekspor akan mempengaruhi pendapatan per kapita dapat diterima. Naiknya nilai ekspor menyatakan menurunnya pendapatan per kapita. Biasanya, ekspor yang tinggi akan menaikkan pendapatan per kapita karena tenaga kerja akan terserap secara penuh dan pengangguran akan berkurang. Hubungan negatif ini disebabkan karena nilai ekspor yang bertambah bukan karena volume barang ekspor yang naik, namun karena harga barang-barang ekspor yang naik. Volume ekspor yang tetap tidak akan berdampak pada pendapatan per kapita. Oleh karena itu, penurunan pendapatan per kapita mencerminkan turunnya daya beli masyarakat di Indonesia. Hipotesis yang keempat yaitu menyatakan bahwa secara simultan ekspor, impor, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dapat diterima. Jadi, seberapa besar daya beli pada suatu negara bergantung pada pendapatan per kapitanya. Baik, sebagai kesimpulan, yaitu terdapat suatu hal dalam penelitian ini yang berpengaruh penting dalam perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yaitu ekspor. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan menguat ketika ekspor mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya. Nilai tukar rupiah akan melemah ketika ekspor menurun. Ada dua hal dalam penelitian ini yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Indonesia. Pertama adalah ekspor. Nilai ekspor yang tinggi akan meningkatkan produktivitas dalam negeri sehingga penyerapan tenaga kerja penuh dan pengangguran berkurang. Berkurangnya pengangguran dan peningkatan pendapatan per kapita sehingga daya beli masyarakat akan meningkat. Hal tersebut tidak akan terjadi ketika peningkatan nilai ekspor bukan dikarenakan naiknya volume ekspor, melainkan karena barang-barang ekspor yang naik. Kedua adalah impor. Impor yang tinggi akan mengakibatkan produktivitas dalam negeri menurun, sehingga pengangguran lebih banyak terjadi, sehingga pendapatan per kapita menurun. Penurunan pendapatan per kapita akan menurunkan daya beli masyarakat. Hal tersebut tidak terjadi jika barang-barang yang diimpor ialah barang-barang modal maupun setengah jadi. Saran bagi eksportir diharapkan meningkatkan volume ekspornya karena dari hasil penelitian ekspor berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat Indonesia. Bagi importir dan masyarakat diharapkan dapat menekan kegiatan impor. Sebaiknya memperhatikan jumlah ekspor dan impor agar tetap seimbang. Impor yang tinggi tidak akan berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi apabila tidak melebihi ekspornya, dan diimpor adalah barang-barang modal dan barang-barang setengah jadi. Jadi, menurut saya jurnal ini sangat menarik untuk dibaca. Walaupun ada sebagian penyusunan kata atau penempatan kalimat
yang sulit untuk dipahami, tapi jurnal ini sangat bermanfaat, terutama untuk menekan kegiatan impor agar dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Indonesia. Terima kasih. Sekian review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.